Puji Tuhan, senang sekali rasanya berjumpa kembali bersama saudara yang dikasih dalam Tuhan dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Sebelum memulai renungan kita hari ini, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Hati kami melimpah penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang tiada berhenti dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami percaya renungan kami hari ini Tuhan, biarlah menguatkan setiap umat-Mu yang menyaksikan program tayangan ini. Dan biarlah ada berkat, ada hadirat Tuhan dari setiap firman yang diberitakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membuka hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Judul renungan Saat Teduh saya hari ini adalah There is a time for everything. Yang artinya adalah ada waktunya untuk segala sesuatu. Terdapat dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Sama-sama kita baca di ayat yang pertama, di sana dikatakan, judulnya adalah perikopnya untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah kolong langit ini, ketika kita masih hidup di dunia, ketika kita masih ada di alam semesta ciptaan Tuhan ini, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Tuhan memberikan waktu dalam setiap rencananya yang kekal bagi kehidupan saudara dan saya. Amin. Di dalam Pengkhotbah 3 ini ada di dalam pengkhotbah ini kita dapat menyimpulkan bahwa yang pertama itu ada waktu untuk lahir, ada pula waktu untuk kematian, dan ada waktu untuk menanam, ada pula waktu untuk menuai, ada waktu untuk kita menangis, ada pula waktu untuk kita tertawa, ada waktu untuk bersedih, ada pula waktu untuk bersukacita, ada waktu untuk mengasihi, ada pula waktu untuk membenci, dan ada waktu untuk pertengkaran, ada pula waktu untuk berdamai. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dari ayat ini kita tahu bahwa di bawah kolong langit ini semuanya ada waktunya. Tuhan telah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan, dan Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam waktunya Allah. Tetapi kita melihat dalam Pengkhotbah 3 ini, pernahkah terbesit dalam pikiran saudara untuk memutar waktu kembali, untuk mengulang setiap momen-momen indah dalam kehidupan saudara, untuk memperbaiki setiap kesalahan di masa lalu, dan mengingat momen-momen indah dalam kehidupan saudara bersama keluarga. Mungkin saudara yang dikasih dalam Tuhan pernah memiliki terbesit dalam pikiran seperti itu, ingin mengulang waktu momen-momen indah yang lalu, yang di masa lampau dan lain sebagainya. Tetapi saudara, yang perlu saudara ingat, dalam hidup manusia ini akan terus berjalan ke depan. Kita tidak bisa memutar waktu kembali. Kita tidak bisa lagi meminta Tuhan untuk kembali dalam masa yang lampau untuk memperbaiki setiap kekurangan kita, kesalahan yang telah kita buat. Tetapi satu hal yang saudara perlu tahu, hidup ini terus berjalan ke depan dan ada rancangan Tuhan yang indah yang Tuhan telah persiapkan untuk saudara dan saya. Kita percaya bahwa untuk segala sesuatunya di kolong langit ini ada waktunya, dan semuanya rencana Tuhan dalam kehidupan kita juga ada waktunya. Percayalah saudara, dan untuk segala sesuatu pasti ada masanya. Segala sesuatu dalam ayat yang pertama ini, saya memiliki 3 poin di sini dalam hal segala sesuatu dalam pasal 3 ini. Yang ada 3 poin. Yang pertama itu adalah berbicara segala sesuatu tentang kehidupan keseharian kita.
Seperti apa? Seperti di sana kalau saudara baca dalam pasal 3 ini ayat yang pertama sampai yang ke-8, di sana dijelaskan bahwa dalam kehidupan keseharian kita ada waktunya untuk ketika kita menanam, ada waktunya kita untuk mencabut. Ketika kita merombak sesuatu, ada waktunya pula untuk kita membangun. Dan di dalam kehidupan kita ketika kita merobek sesuatu, ada waktunya untuk dapat menjahit kembali, memperbaiki kembali setiap yang robekan itu. Atau dalam bisnis, keseharian kita, dalam pekerjaan kita, itu mencari untung dan merugi. Dan dalam kehidupan kita ini segala sesuatu dalam ayat yang pertama ini ada waktunya ketika kita menangis, ketika kita memeluk, ketika kita tertawa, meratap, mengasihi, membenci, dan ketika kita ada dalam masalah, itu pilihan. Kita mau berbicara kepada Tuhan atau kita berbicara kepada manusia. Tetapi segala sesuatu di dalam Pengkhotbah 3 ini, semua di sini berbicara tentang aspek kehidupan kita, keseharian kita, bagaimana kita mempergunakan hidup ini, hidup yang kita jalani. Semua itu ada waktunya. Hidup ini adalah pilihan. Life is a choice. Di mana saudaraku dapat memilih untuk melakukan yang baik atau melakukan yang buruk. Tetapi saya percaya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, tetap lakukanlah setiap kebaikan. Nah, di sini saya mau bertanya bagaimana sikap kita dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dalam setiap usaha yang kita jalani, adakah kita menanam hal yang baik? Dalam usaha kita, adakah kita mencari keuntungan dengan berbuat curang? Dalam usaha bisnis kita, dalam pekerjaan kita untuk menaikkan jabatan kita, adakah kita tetap setia berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, ataukah kita sedikit berbuat kecurangan? Tetapi firman Tuhan di sini menegur saudara dan saya untuk tetap selalu menanam kebaikan. Pada saat saudara melakukan setiap kebaikan, ada waktunya saudara menuai kebaikan pula. Ketika saudara menanam setiap perbuatan yang buruk, dan ada waktunya pula saudara akan menuai setiap perbuatan yang buruk juga. Tetapi kita percaya segala sesuatu akan ada masanya. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini akan ada waktunya. Saat kita menanam kebaikan, teruslah berbuat kebaikan dan Tuhan akan melihat setiap perbuatan saudara. Mungkin saat ini saudara sudah menanam kebaikan tetapi belum menerima kebaikan itu, tetaplah terus berbuat baik. Karena di sini dikatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Setiap rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara ada waktunya. Tuhan melihat setiap perbuatan baik yang saudara lakukan dan ada waktunya juga Tuhan membalas setiap perbuatan kebaikan saudara. Tetaplah berbuat kebaikan dan jangan pernah melakukan kejahatan. Dan segala sesuatu yang kedua dalam Pengkhotbah 3 ini, saya menyimpulkan bahwa yang kedua adalah kehidupan yang penuh pergumulan. Adakah kita mempergunakan sisa waktu dalam hidup kita untuk bersuka cita dalam setiap pergumulan yang kita hadapi? Dalam persoalan masalah hidup kita yang kita jalani, adakah kita tetap bersuka cita? Karena kita sudah tahu dari ayat yang kita sudah baca tadi bahwa di sana dikatakan di ayat yang keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Di ayat 4 ini dikatakan bahwa ada waktu untuk menangis. Menangis di dalam penderitaan yang kita hadapi. Sakit, penyakit, omongan-omongan buruk dari orang lain, fitnahan dari sahabat kita, ataupun perlakuan tidak baik dari orang yang kita sayangi. Di dalam penderitaan itu adakah sukacita?
yang saudara lakukan. Atau malahan ketika saudara disakiti, saudara membalas sakiti orang lain itu. Firman Tuhan di sini menegur kita bahwa untuk segala sesuatunya ada waktunya. Ketika kita dalam penderitaan, ada waktunya untuk kita menderita. Tetapi ada waktunya untuk kita bersukacita terlepas dari setiap penderitaan yang kita hadapi. Dan segala sesuatu dalam kehidupan yang penuh pergumulan ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Amin. Semenderita apapun kita, seburuk apapun keadaan saudara saat ini, percayalah, untuk segala sesuatunya ada waktunya. Mungkin saat ini saudara sedang merasakan kesedihan, sakit penyakit yang belum sembuh, tetapi percayalah ketika saudara berserah kepada Tuhan, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan yang ketiga, segala sesuatu yang ketiga, kehidupan yang membawa kepada kekekalan. Kekekalan di sini berbicara tentang sorga atau neraka. Di ayat yang kedua di sana dikatakan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Di sini dikatakan untuk segala sesuatu di kolong langit ini, di bumi ini ada waktunya. Yang terpenting untuk kita ingat adalah Tuhan mau kita sebagai anak-anak yang dikasihinya mempergunakan masa hidup kita, sisa waktu kita di dunia ini untuk melakukan setiap kebaikan. Sisa waktu dalam hidup ini kita pergunakan sebaik-baiknya menjadi berkat untuk orang lain dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang memiliki talenta, kembangkan talenta itu untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat di lingkungan saudara, pekerjaan, kantor, kuliah, kampus. Jadilah berkat dan lakukan setiap kebaikan itu, karena ada waktunya Tuhan juga membalas setiap perbuatan kebaikan kita. Seperti ada pujian mengatakan bahwa hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Layanilah Tuhan dengan segala talenta yang engkau miliki, menjadi pendoa, pemuji, apapun itu lakukan dengan kasih dan tulus, maka ada upah yang engkau akan terima. Maka ada akan balasan kebaikan dari Tuhan atas perbuatan baik saudara. Hidup ini harus menjadi berkat. Mari saudaraku, kita mau pakai sisa waktu yang ada untuk kita melayani Tuhan dan menjadi berkat, sehingga kita dapat membuka hati untuk setiap pekerjaan Tuhan. Yang terpenting di sini adalah tetaplah berbuat kebaikan di tengah ketidakberdayaan saudara dan saya. Sekalipun engkau belum menerima balasan atas perbuatan baikmu, sekalipun engkau menderita dalam perbuatan baikmu, tetaplah berbuat kebaikan. Jangan berputus asa dan jangan pernah kecewa terhadap Tuhan, karena firman Allah di sini mengingatkan kita untuk segala sesuatu ada waktunya. Berdirilah teguh atas dasar firman Tuhan dan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Inilah yang menjadi renungan saat teduh saya hari ini. Kiranya jemaat Tuhan dapat terus bertumbuh dan mempergunakan sisa waktu dalam hidup saudara dengan bijak dan menjadi berkat. Tetap terus menjaga iman dan imun, menjaga kesehatan saudara supaya tetap Tuhan pelihara dan kita dapat mempermuliakan nama Tuhan. Yang Tuhan akan selalu menolong saudara dan saya, dan untuk segala sesuatu ingat, ada waktunya, ada masanya. Penderitaan yang kau alami saat ini ada waktunya untuk engkau merasakan sukacita dari Tuhan. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, untuk segala sesuatu dalam dunia ini ada waktunya, ada masanya. Ketika kami menderita, ada masanya Tuhan kami menerima sukacita dari Tuhan. Ketika Tuhan sisa waktu hidup ini kami mau pergunakan dengan
melakukan setiap kebaikan. Kami percaya ada waktunya Tuhan membalas setiap kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, kuatkan jemaat-Mu yang telah menyaksikan program acara ini. Biarlah Tuhan umat-Mu dapat menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka dapat mempergunakan sisa waktu yang ada di dunia ini dengan segala kebaikan dan kebijakannya Bapa. Dan dimanapun mereka berada boleh menjadi berkat. Berkati setiap usaha pekerjaan yang jemaat-Mu lakukan, semua Tuhan buat berhasil. Kesehatan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan yang sempurna menjadi bahagian dari umat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.